Ya, malam semuanya, teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Malam ini saya kedatangan motor GL. Motor GL tadi sekitar jam setengah 8 atau jam 8an lah orangnya kesini. Ngobrol-ngobrol, katanya mesinnya suaranya kasar banget. Mungkin besok baru kita bongkar, kita cek bagian mesinnya. Orangnya mengeluhkan mesinnya suaranya kasar. Oke, besok kita cek satu-satu. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan melanjutkan video pembongkaran motor GL yang semalam datang. Jadi di sini saya ingin menceritakan kronologinya dulu, kenapa motor ini bisa suaranya kasar banget. Jadi ceritanya motor ini awalnya parkingnya itu pada rembes, akhirnya dia masuk bengkel. Nah, di sini saya bukannya ingin menjelekkan atau menjatuhkan bengkel-bengkel lain, cuman di sini saya sharing-sharing aja sambil menjelaskan kronologi motor ini. Jadi pas dia masuk bengkel, langsunglah diganti parking yang sekiranya bocor-bocor, dan si pemilik motor ini mengeluh suaranya agak kasar juga, dan si pemilik bengkel pun menyarankan untuk ganti rantai keteng. Setelah itu pas dipasang kembali semuanya, ternyata mesinnya masih kasar. Kemudian lama-lama suaranya makin kasar, akhirnya dia balik lagi ke bengkel tersebut. Setelah balik lagi ke bengkel tersebut, terus ditangani lagi, tapi suaranya tetap saja sama, masih agak kasar. Dan akhirnya si pemilik motor harus ganti ini itu lagi. Jadi gimana ya, kalau cara menganalisa mesin itu sebenarnya dengan feeling sih. Wajar lah, namanya menganalisa ya, belum tentu benar-benar itu pasti itu kerusakannya, tapi kita mencoba untuk menganalisa dulu. Kalau menurut saya, yang ini motor bukan dari kendala keteng atau dari kendala mana, cuman dari bagian tengah. Ini suara mesin, suaranya dari bagian tengah kasar banget, dan motor ini getar. Coba kita hidupkan dulu biar sama-sama nggak penasaran. Ya, jadi seperti itu suara motor ini sangat-sangat kasar sekali bagian tengahnya. Jadi cara menganalisa dalam mesin itu sebenarnya dari tergantung suara mesin itu sendiri. Yang pertama, kalau mesin itu suaranya ngecrek atau cek 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 cek, berarti itu bisa kemungkinan dari keteng. Kalau suara motor itu ngelitik atau tik 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 tik, itu bisa bermasalah di bagian klep, kendor, atau udah habis pelatuknya. Tapi kalau bagian tengah itu suaranya dia gemuruh gimana gitu, dan kalau digas itu terdengar suara nangis. Kalau di bagian kopling nangisnya beda ya, itu kalau di bagian kopling itu setelah dia jalan baru kedengaran kayak suara giung atau nangis, itu dari bagian kopling. Tapi kalau di bagian tengah, walaupun mesin gak jalan dia walaupun digas kenceng, dalam posisi diam dia akan bersuara. Itu dipastikan dari bagian tengahnya, kalau nggak setang ser, dari bearing kertasnya yang sudah oblak. Jadi gitu ya cara menganalisa dari suara. Kalau suaranya ngecek itu dari bagian keteng. Kalau lagi diam terus kita gas, terbunyi suara gemuruh, dan digas makin kencang suaranya makin kedengeran, berarti itu dari bagian stang seher. Kalau suara yang litik di bagian atas, itu bisa dari pelatuk klepnya udah habis apa setelannya kurang pas. Jadi seperti itu cara menganalisa kerusakan pada dalam mesin. Yang namanya menganalisa ya belum tentu pasti, tapi setidaknya kita bisa menjelaskan ke yang pemilik motor itu. Di sini saya menganalisa di bagian tengah ya,
bagian stang serre dan di bagian kerk asnya. Dan sekarang sedang tahap pembongkaran. Sekarang saya mau melanjutkan pembongkaran mesin tersebut biar kita bisa mengetahui dalamnya seperti apa. Oke, semuanya sini mesinnya udah kita turunin. Jadi kalau motor GL Neotech ini dia topnya beda dengan GL Pro yang lama. Kalau di sini GL Neotech ini di atas topnya. Santai aja kali. Kalau GL Pro yang lama dia berada di bagian sisi samping. Kalau GL Pro Neotech dia di atas dan ininya pun di samping. Kalau GL Pro Neotech yang lama dia adanya di atas. Jadi langsung saja kita bedah mesin ini. Ngantuk ya? Ini nih. Ayo. Habisnya apa gitu sama air udah dia basah. Saya dikasih dia berdua ya kan paracetamol dan ada. Udah turun pas udah turun duit ada ya. Oke, di sini sudah terbuka semuanya atasnya. Ini dia sernya. Ternyata saya udah gede ukurannya. Mereknya Made in Taiwan. Waduh, boleh. Masih lumayan sih sernya ini, dari blok gorengan juga. Oke teman-teman semuanya, baik lagi ke mesin GL yang tadi kita bongkar. Sekarang sudah terbongkar semuanya.
mohon maaf kalau tadi proses pembongkarannya saya tunda, soalnya tadi ada kawan-kawan dari jauh datang, jadi saya mau berhenti, nggak enak soalnya. Jadi untuk proses pembongkaran GL kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah malam juga sih, habis maghrib lah. Jadi permasalahan motor GL ini yang menimbulkan suara kasar itu dari bagian stang dan bagian kelaharnya. Ini dia. Jadi yang menimbulkan suara gemuruh gak enak di kuping dan getar itu dari bagian stang sernya sama bagian bearing kerkasnya. Kenapa dia bisa menimbulkan getar? Karena dia udah kurang balance dan bearing bola-bola kecil yang dalam hari ini sudah habis. Kalau bahasanya di sini sih udah kemakan lah. Jadi dia menimbulkan suara-suara yang gemuruh, yang gak enak didengar lah, dan menimbulkan getaran pada mesin. Jadi itulah penyebab GL yang suaranya kasar seperti gemuruh, kedengung. Kalau lagi langsam ini dia bagian stang saya. Tapi bagi pemilik GL jangan tertipu dengan bearing dan stang ini. Emang kelihatannya masih kenceng ya, tuh baru goyang dikit doang, malah hampir nggak goyang ini. Tapi kita perhatikan lagi di sini bearingnya, dia berputarnya udah nggak balance tuh, kelihatan kan. Jadi dia akan menimbulkan suara-suara gemuruh yang gak enak. Dari situlah suara gemuruh yang gak enak didengar dari bagian bearing, kerkas dan stang ini. Kalau menurut saya sih lebih baik diganti. Nanti kita konfirmasi dengan orangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi pengguna GL jangan tertipu dengan stangnya goblak, terus bearingnya juga kenceng, jangan tertipu ya, soal kan belum dibongkar total. Nah setelah dibongkar total pasti akan ketahuan bearing itu oblak apa enggaknya. Mungkin video ini sampai di sini saja, next time nanti kita videokan lagi kalau motornya udah beres. Kita mau konfirmasi dulu dengan orangnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.